Christopher Knight adalah seorang penulis yang telah menulis beberapa buku yang membahas teori konspirasi pseudosains seperti geometri 366 derajat dan asal-usul Freemasonry. Dalam sebuah wawancara tentang buku Who Built the Moon, 2005 Knight menyatakan bahwa bulan adalah konstruksi buatan yang mungkin dibangun oleh manusia dengan pesan dalam aritmatika basis 10. Sehingga tampak seolah-olah ditujukan kepada spesies 10 digit yang hidup di bumi saat ini yang tampaknya itu berarti manusia. Dia percaya bahwa bulan diciptakan untuk memungkinkan kehidupan di bumi, termasuk manusia, dan bahwa pembangun yang paling mungkin adalah manusia masa depan yang menggunakan perjalanan waktu. Fahami, perjalanan sejarah manusia tidak berjalan linier seperti garis lurus, dimulai angka 1 hingga 100 dan angka 1 bukan purba. Jadi, masa manusia maju dapat dimungkinkan pernah ada di masa lalu. Ada teori yang menyatakan bahwa bulan terbentuk ketika bumi yang berputar cepat mengeluarkan sebagian masanya. Teori ini diajukan oleh George Darwin, putra dari ahli biologi terkenal Charles Darwin, pada tahun 1879, dan tetap populer hingga Apollo. Hipotesis kedua menyatakan bahwa bumi dan bulan terbentuk bersama sebagai sistem ganda dari cakram akresi primordial tata surya. Terakhir, hipotesis ketiga menyatakan bahwa bulan mungkin merupakan planetoid yang ditangkap oleh gravitasi bumi. Penjelasan modern untuk asal-usul bulan biasanya adalah hipotesis tumbukan raksasa, yang menyatakan bahwa sebuah benda seukuran Mars menabrak bumi, sehingga membentuk cincin puing yang akhirnya terkumpul menjadi satu satelit alami, yaitu bulan. Hipotesis tumbukan raksasa saat ini merupakan hipotesis ilmiah yang disukai untuk pembentukan bulan. Skeptisisme ilmiah, atau skeptisisme rasional, adalah posisi seseorang yang mempertanyakan klaim yang kurang memiliki bukti empiris. Skeptisisme ilmiah berbeda dengan skeptisme filosofis. Skeptisisme ilmiah menggunakan pemikiran kritis dan pembuktian melalui induksi ketika mencoba melawan klaim yang kurang memiliki bukti. Dalam praktik, istilah ini biasanya digunakan untuk pengecekan klaim dan teori sebelumnya, yang kemungkinan merupakan semu, ambigu dan tidak ilmiah. Arkeoastronomi, Dieja arkeoastronomi adalah studi interdisipliner atau multidisipliner, tentang bagaimana orang-orang di masa lalu memahami fenomena di langit, bagaimana mereka menggunakan fenomena ini, dan apa peran langit dalam budaya mereka. Arkeoastronomi sering disandingkan dengan etnoastronomi, studi antropologis tentang pengamatan langit dalam masyarakat kontemporer. Arkeoastronomi juga terkait erat dengan astronomi historis, penggunaan catatan historis peristiwa langit untuk menjawab masalah astronomi, dan sejarah astronomi, yang menggunakan catatan tertulis untuk mengevaluasi praktik astronomi masa lalu. Salah satu situs terkenal di mana catatan sejarah digunakan untuk menafsirkan situs adalah Chichén Itzá. Salah satu contoh yang bisa diabaikan tanpa catatan sejarah adalah ketertarikan suku Maya terhadap planet Venus. Ketertarikan ini dibuktikan dengan Kodeks Dresden, yang berisi tabel berisi informasi tentang penampakan Venus di langit. Siklus-siklus ini akan memiliki signifikansi astrologi dan ritual karena Venus dikaitkan dengan Quetzalcoatl atau Xolotl. Asosiasi fitur arsitektur dengan tatanan Venus dapat ditemukan di Chichén Itzá, Uxmal, dan mungkin beberapa situs Mesoamerika lainnya. Bumi dan bulan juga memiliki nama yang feminin dalam berbagai bahasa, Gaia Terra, Selene, Luna, namun nama-nama tersebut berasal dari bumi dan bulan dan bukan sebaliknya. Planet ini dideskripsikan dalam teks-teks kuneiform Babilonia seperti prasasti Amisaduqa, yang berasal dari tahun 1600 SM. Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani yaitu hermeneuein, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama
Hermes, dewa pengetahuan, dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Fungsi Hermes penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika, Prihermeneias karya Aristoteles. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Konsep ini terbawa pada tradisi beberapa agama ketika memasuki abad pertengahan medieval AG. Hermeneutika diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab suci-Nya secara rasional. Dalam tradisi Kristen sejak abad 3 gereja yang kental dengan tradisi peripatetik menggunakan konsep tawaran Aristoteles ini untuk menginterpretasikan Alkitab. Sedangkan dalam tradisi filsafat Islam, ulama kalam menggunakan istilah tawil sebagai ganti dari hermeneutika untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi pesan Tuhan harus disampaikan secara benar, juga rasional. Memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab suci-Nya secara rasional dan objektif. Kitab Kejadian membahas kisah para leluhur orang-orang Ibrani. Para sarjana Alkitab memperkirakan penulisan kitab Kejadian mulai dari tahun 1400 SM hingga abad ke-5 atau ke-6 SM. Kata Genesis berarti awal atau asal-usul, dan itulah inti dari kitab pertama Alkitab. Kitab Kejadian 11 bab pertama kitab Kejadian menceritakan kisah tentang penciptaan alam semesta, termasuk bumi, bulan, matahari, bintang, dan manusia. Dalam kitab-kitab ajaran asli Nusantara penyebutan benda-benda angkasa di jagat raya antara lain. Matahari disebut Redite atau Raditya. Bulan disebut Soma. Mercurius disebut dengan Buddha. Jupiter disebut Brahaspati atau Wraspati. Venus disebut dengan Sukra. Saturnus disebut dengan Saniscara. Mars disebut Manggala atau Anggara. Bintang Kejora, planet Venus disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 76, di mana Venus disebut sebagai bintang senja yang muncul pada masa pencarian Tuhan. Nabi Ibrahim digunakan sebagai objek pemujaan. Dalam eskatologi Islam, kata halaka diartikan sebagai membuat sesuatu dari yang belum pernah ada sebelumnya atau menciptakan sesuatu sejak semula atau menjadi sebab awal maujudnya sesuatu. Sedangkan ja'ala menjadikan artinya membuat sesuatu dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi sama-sama perbuatan mencipta menjadikan, tetapi perbuatan halaka menciptakan lebih dahulu daripada perbuatan ja'ala menjadikan. Kata halaka semata-mata Allah saja yang berperan menciptakannya, tanpa ada campur tangan makhluk lain. Kata ja'ala ada campur tangan makhluk lain di dalamnya. Kata ja'ala disebutkan lebih dari 200 kali dalam Al-Quran, beserta kata ganti dan turunannya, seperti kata halaka yang disebutkan sebanyak 78 kali, ja'alakum yang disebutkan sebanyak 9 kali, halakna yang disebutkan sebanyak 113 kali dan sisanya dalam bentuk present tense kata kerja perintah, kata kerja pasif, dan pelaku. Kajian kata ja'ala ditinjau dari aspek tata bahasa. Dalam bahasa Arab kata kerja dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk perintah. Jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu kejadiannya.
Selain itu dalam bahasa Arab kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung juga pada pelakunya. Kata ja'ala merupakan bentuk kata kerja. Kata kerja bentuk lampau, kata ja'ala merupakan bentuk kata kerja yang menerangkan pekerjaan yang telah terjadi atau telah dilakukan pada masa lampau dan sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Kata kerja aktif, kata ja'ala ini tergolong kata kerja aktif, artinya subjeknya melakukan pekerjaan. Subjek pelaku, kata kerja ja'ala ini subjeknya adalah orang ketiga tunggal, dia. Surat Nuh ayat 16. Artinya, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Qs Al-An'am 1. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Qs Al-An'am 1. Dari ayat-ayat tersebut, kata ja'ala dapat dilihat bahwa membuat sesuatu dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi sama-sama perbuatan mencipta menjadikan, tetapi perbuatan halaka menciptakan lebih dahulu daripada perbuatan ja'ala menjadikan. Perbedaan lainnya antara dua kata tersebut adalah kata ja'ala biasa digunakan pelakunya hanya untuk Allah, sedangkan ja'ala bisa digunakan pelakunya untuk selain Allah. Jadi, setiap kata halaka, maka di sana semata-mata Allah saja yang berperan menciptakannya, tanpa ada campur tangan makhluk lain. Sementara bila kata ja'ala, maka ada campur tangan makhluk lain di dalamnya. Menurut Said Agil Siraj, kholaqo bermakna membuat melalui proses yang tidak dapat diganggu-gugat. Kholaqo adalah kata kerja yang tidak berkaitan dengan proses manusiawi, tapi adalah murni hak prerogatif Allah. Kata ja'ala yang pada prosesnya menyertakan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan, di mana manusia ikut berperan. Jadi jika sebuah ayat menggunakan kata ja'ala, maka berarti manusia turut terlibat dalam prosesnya. Jadi, kesimpulannya, makna kata ja'ala dan kholaqo yaitu kata-kata ja'ala adalah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, sedangkan kholaqo adalah membuat sesuatu dari yang sudah ada. Kata ja'ala ditujukan pada perbuatan Allah, sedangkan kholaqo bisa juga manusia sebagai pelakunya, dan kata kholaqo adalah kata kerja yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, sedangkan ja'ala ada keterlibatan manusia dalam prosesnya. Knight menyatakan bahwa bulan adalah konstruksi buatan yang mungkin dibangun oleh manusia dengan pesan dalam aritmatika basis 10. Sehingga tampak seolah-olah ditujukan kepada spesies 10 digit yang hidup di bumi saat ini yang tampaknya berarti itu, manusia. Saat ini sudah banyak ditemukan, teknologi masa lalu, di atas teknologi saat ini. Sekitar 5.000 tahun yang lalu fenotip langka pada manusia memungkinkan beberapa kapasitas untuk kesadaran tinggi pertama kali mengalami seleksi positif pernah terjadi dan itu terjadi pada peradaban maju Nusantara terdahulu. Di antaranya kisah Nini Ante penunggu bulan dan Putri Endahwarni pewaris sah kerajaan Pakuan adalah fakta sejarah itu. Throwback History of Indonesia. Exploration dan Research. By Tagar Santosaba, Revisionis History, e-book dan diskusi WhatsApp, 085156424774.